Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan pelajari mengenai dimensi 3 untuk materi pertama di semester ganjil ya, semester ganjil. Jadi sebelum kita masuk ke materi dimensi 3, di sini kita harus tahu dulu mengenai konsep dari dimensi 3. Oke, jadi untuk konsep pertama dari dimensi 3 itu ya adalah jarak titik ke titik pada bangun ruang. Nah, jadi kalau misalkan saya berikan pemisalan seperti ini, jadi di sini ada titik dan di sini ada titik juga. Jadi untuk titik yang pertama saya misalkan ini adalah titik A, sedangkan untuk titik yang kedua adalah titik B. Nah, sekarang kita mau mengetahui gimana sih caranya untuk mengetahui antara jarak titik A ke titik B. Jadi kita ambil garisnya dulu. Nah, jadi untuk memudahkan, di sini saya sudah tuliskan penjelasannya di samping, jadi adik-adik tuh bisa langsung catat juga. Jadi di sini saya sudah tuliskan, misalkan ya, kita mau mencari jarak antara titik A ke B. Jadi ini adalah pemisahan antara garis AB. Jadi untuk mencari jaraknya, sebelumnya kita harus buat sudut sendiri lagi. Jadi kita membentuk segitiga, siku-siku. Jadi siku-sikunya berada di D. Jadi kita tarik lagi garis di sini. Nah, ini adalah sudut siku-sikunya, siku-siku berada di D, jadi ini sudah membentuk segitiga ABD. Nah, terus untuk mencari berapa sih untuk hasil dari titik A ke B, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, jadi untuk rumus teorema Pythagorasnya kalian tuh bisa lihat. Jadi untuk rumusnya tadi AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DB kuadrat. Dan di sini ada catatannya, dalam jarak antar titik maka akan banyak sekali digunakan konsep teorema Pythagoras, tapi ini pun juga tidak selamanya jadi digunakan ya. Terus untuk yang kedua, memunculkan segitiga siku-siku untuk mencari jarak antara titik ke titik. Jadi seperti yang tadi, untuk mencari jarak titik A ke B, kita tuh harus buat dulu sudut siku-sikunya, berarti siku-siku tadi ada di D ya. Jadi kita menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan jarak titik A ke titik B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Jadi itu ada gambar kubus. Diketahui kubusnya adalah ABCD EFGH yang panjangnya rusuknya semuanya 8 cm. Titik M adalah titik tengah pada ruas garis CD. Dan di sini pertanyaan, tentukan A jarak titik A ke E, jarak titik B ke D, jarak titik C ke E, jarak titik A ke M, dan jarak titik F ke M. Nah, jadi kalian harus tahu dulu titik M berada di titik tengah ruas garis CD. Nah, jadi kalau misalkan CD-nya adalah ini, jadi untuk titik M adalah berada di titik tengah, jadi M itu berada kira-kira di sini ya. Nah, sekarang kita langsung jawab dulu untuk pertanyaan pertama, jarak titik A ke E. Nah, jadi untuk semua rusuknya adalah 8 cm ya. Jadi otomatis jarak antara titik A ke titik E adalah juga 8 cm. Nah, sekarang kita mau jawab lagi untuk pertanyaan kedua, jarak titik B ke titik D. Jadi yang mau kita cari adalah jaraknya antara ini ke sini. Nah, jadi seperti tadi konsep yang pertama, kita menggunakan sudut siku-siku dan menggunakan rumus Pythagoras ya. Jadi kalau misalkan saya keluarkan ini, nantinya akan menjadi seperti ini ya siku-sikunya. Jadi ini kita umpamakan siku-siku berada di sudut A. Jadi siku-sikunya berada di sudut A. Ini adalah D dan ini adalah B-nya. Dan kita ketahui kalau ini adalah rusuknya semuanya adalah 8 cm ya, berarti A ke D tetap 8 cm dan A ke B sama juga 8 cm. Dan sekarang kita menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan jarak B ke D. Jadi rumusnya sama dengan BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BA kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64 ditambah 64 sama dengan BD kuadrat 128 sama dengan DB akar 64 dikali 2
kalau kita sederhanakan sama dengan 8 akar 2. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu antara jarak titik C ke E. Jadi kita mau cari jaraknya antara ini C ke E. Jadi perhatikan, ini C ke E. Jadi kalau misalkan kita keluarkan, ini akan menjadi sudutnya seperti ini. Ini A, ini C, dan ini E. Terus untuk jaraknya antara A ke C ini sama saja tadi antara jaraknya B ke D ya. Jadi untuk jarak A ke C sama juga 8 akar 2. Terus untuk jarak A ke E adalah 8 cm. Nah, yang mau kita cari di sini adalah jarak E ke C. Jadi kita tetap menggunakan rumus Pitagoras. Jadi sama dengan EC kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat sama dengan 64 ditambah 128. EC kuadrat sama dengan 192. EC sama dengan akar 192. Dan kalau misalkan kita sederhanakan menjadi EC sama dengan akar 64 dikali 3 atau sama dengan 8 akar 3. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang keempat, kita mau ketahui antara jarak titik A ke titik M. Nah, jadi kita sudah tahu tadi kalau untuk jarak titik M tuh, titik M berada di tengah-tengah antara D dan C. Jadi kita ambil garisnya di sini. Nah, kalau misalkan kita mau keluarkan untuk segitiganya untuk mempermudah, jadi segitiganya kalau dikasih keluar seperti ini. Jadi ini adalah M-nya, ini A, dan ini D. Jadi untuk titik A ke D itu adalah 8 cm, D ke M adalah 4 cm ya, karena 1/2 dari jarak titik D ke C. Yang mau kita tanyakan adalah titik A ke titik M. Jadi kita buat juga rumus Pitagorasnya. Jadi AM kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DM kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 64 ditambah 16. AM kuadrat sama dengan 80 AM sama dengan akar 16 dikali 5. Kalau disederhanakan, AM sama dengan 4 akar 5. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu jarak antara titik F ke titik M. Jadi F-nya berada di sini, M-nya ada di sini ya. Jadi kita menggunakan segitiganya, kalau misalkan dikasih keluar akan menjadi segitiga yang seperti ini. Sudut siku-sikunya berada di B ya. B, ini adalah F, dan ini adalah M-nya. Jadi jarak B ke F adalah tetap 8 cm. Terus untuk jarak B ke M sama saja tadi antara jarak titik A ke titik M, jadi 4 akar 5. Yang kita mau cari adalah titik F ke M. Jadi kita buat lagi rumus Pitagorasnya. Jadi Fm kuadrat sama dengan MB kuadrat ditambah FB kuadrat, jadi sama dengan MB 4 akar 5 kuadrat ditambah FB 8 kuadrat sama dengan 80 tambah 64 FM kuadrat
Fm kuadrat sama dengan akar 144 Fm sama dengan 12. Jadi jarak titik F ke M adalah 12. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam lagi materi awal dari dimensi 3, saya akan berikan soal, jadi tolong dikerjakan soalnya baik-baik dan kumpul tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.